Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Belajarlah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, sudah dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, berbuat baik, hidup dalam keseimbangan. Sapaan Yesus kepada Matius, "Ikutlah aku," adalah suatu sapaan yang mengajak kita supaya selalu memiliki iman yang hidup, bergerak, bertumbuh, dan berkembang. Caranya adalah dengan mengikuti Yesus. Tidak ada cara yang lebih baik dan benar dalam beriman kecuali dengan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah inti dari beriman. Proses dari mengikuti Yesus ini adalah mengalir seperti air. Artinya, dengan rendah hati, polos, ikhlas, dan tulus. Dengan demikian, hambatan dan tantangan tidak membuat kita terbentur dan patah. Sebaliknya, seperti air mengalir, tantangan dan hambatan membuat kita bertambah kuat. Matius mempunyai panggilan yang unik. Dia bukan orang saleh, melainkan pemungut cukai yang dijauhi orang banyak. Yesus menunjukkan belas kasihnya kepada Matius dengan masuk ke dalam rumahnya dan makan bersamanya. Langkah luar biasa yang membuat orang Farisi mempertanyakan perbuatan Yesus. Yesus masuk ke dalam hati Matius hingga membawa dia kepada pertobatan. Pendekatan Yesus berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Melihat orang jahat, orang yang hidupnya tidak karuan, kita sering cuek dan malah menghakimi, memusuhi mereka daripada mencoba membawa mereka ke jalan yang baik. Cara kita menyapa, mendekati mereka, bisa membawa mereka kepada pertobatan yang sesungguhnya. Seperti Yesus telah menunjukkan kepada kita, Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang berbelas kasih, yang memperhatikan orang, biarpun mereka tidak seperti yang kita inginkan, karena mereka mempunyai kesempatan untuk menjadi baik dan kembali kepada Allah. Saudara yang terkasih, misi Yesus adalah menebus dosa manusia, sehingga mereka tetap hidup sebagai manusia, tetapi berjuang untuk hidup dalam keseimbangan sebagai manusia yang mempunyai kekuatan daging dan kekuatan roh. Atau berjuang untuk hidup mendekati kesempurnaan seorang malaikat, tetapi bukan harus menjadi malaikat itu sendiri. Kita semua adalah orang berdosa. Jadi, tidaklah pantas kalau kita saling menuding dan mengatakan orang lain sebagai pendosa. Yang paling penting adalah apabila sesama kita jatuh dalam kesalahan dan dosa, mestinya kita berusaha untuk mendekatinya dan kembali membawa dia di jalan yang baik dan benar. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun.
Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.